لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل وصحبه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat afiah, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk bersama-sama di rumah Allah, di Masjid Nadhirul Iman, menunaikan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga berkat salawat dan salam yang terus kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembacaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, berhubung kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 3 atau 4 daripada Dzulhijjah, sebentar lagi bakal memasuki Lebaran, Hari Raya Idul Adha. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengingat bagi kita semua bahwasannya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, bulan yang Allah Ta'ala agungkan, bulan yang Allah bersumpah deminya. Tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu kecuali perkara tersebut adalah perkara yang mulia, yang agung, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti dua waktu itu Bapak Ibu yang Allah bersumpah dengannya adalah waktu-waktu yang mulia, waktu yang istimewa, waktu yang agung, waktu yang Allah khususkan daripada waktu-waktu yang lain. Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan Al-Azim, kecuali dengan sesuatu yang mulia. Berarti waktu fajar dan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah adalah waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau waktu fajar ini Bapak Ibu mungkin setiap hari kita temui fajar ini. Besok kita temui, besok lagi kita temui. Insyaallah setiap hari kita temui waktu fajar. Tapi kalau 10 pertama bulan Dzulhijjah ini setahun sekali, waktunya cuma sedikit, 10 hari, dan kita temui juga cuma setahun sekali. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama sebagai pengingat kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ilallah.
tidak ada daripada suatu hari amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh apapun itu paling Allah cintai di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Makanya kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Termasuk amal soleh sekarang ini Bapak Ibu yang kita lakukan ini, yaitu duduk di dalam majelis ta'lim. Ini adalah termasuk amal soleh. Dan amal soleh yang kita lakukan ini paling Allah cintai daripada amal-amal yang lain. Para sahabat bertanya, walau jihad fi sabilillah, apakah termasuk jihad di jalan Allah ya Rasulullah itu bisa mengalahkan amal soleh di hari-hari ini? Kata Rasulullah, walau jihad fi sabilillah, walaupun jihad di jalan Allah itu amal soleh paling Allah cintai melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya, kemudian dia tidak pulang melainkan sudah mendapatkan gelar syahid fisabilillah, itu baru bisa menyaingi amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama sekali lagi kita memperbanyak amal soleh apapun itu, termasuk nanti di puncaknya kita berpuasa di hari Arafah, di hari Tarwiyah, tanggal 9, tanggal 10 daripada Dzulhijjah, ketika orang-orang yang beribadah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi mudah-mudahan kita semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh, khususnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Cuman 10 hari, tidak lebih Bapak Ibu, tidak 11, 12, 13, tidak, cuman 10 hari. Maka sebaik-baiknya hamba Allah yang menggunakan waktu hadiah yang Allah berikan di bulan-bulan yang mulia, khususnya di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan bulan Dzulhijjah juga, maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang permasalahan berkurban. Kurban ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, bukan amalan yang wajib. Bisa menjadi wajib ketika dinazarkan. Kalau kurban tidak dinazarkan, maka tidak menjadi wajib. Hukumnya awalnya sunnah ainin muakkadah, perorangan. Sunnahnya perorangan, sangat dianjurkan. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Allah lalu sembelihlah, berkorbanlah. Kemudian asalnya niat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lafaz kurban itu diambil daripada firman Allah yang menceritakan tentang anak cucu Adam. Allah Ta'ala berfirman, idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketika anak cucu Adam, anak Adam yang bernama Qabil dan Habil melakukan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban Habil diterima Allah, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncullah kecemburuan, iri, dengki, hasud. Qabil mengatakan, qala la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Jadi sifat iri, sifat dengki, kalau sudah puncak, kalau sudah paling parahnya Bapak Ibu, itu bisa-bisa dia akan berbuat kejahatan kepada orang yang ia iri ataupun orang yang dia dengki. Paling tidaklah tak senang dengan perilaku perbuatan keseharian dia, orang yang dia iri ataupun dengki. Nah, ini sifat yang buruk
yang sudah terjadi dari zaman dulu, dari zaman anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya kata para ulama, maksiat yang pertama kali terjadi di bumi adalah maksiat iri dan dengki. Kemudian maksiat yang terjadi pertama kali di langit adalah maksiat sombong. Dua-duanya ini paling parah Bapak Ibu. Paling parah. Sombong mengusir iblis daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iri dengki menghinakan orang sehina-hinanya Bapak Ibu. Jadi kalau baca dua sifat ini jangan nian ada sama kita. Dua sifat ini. Kalau kita nak bebas daripada sifat-sifat yang jelek mungkin mustahil, paling tidak adalah keburukan di dalam diri kita nih. Tapi paling tidak jangan dua ini Bapak Ibu. Sombong sama dengki, iri, hasud, tidak senang dengan keberhasilan orang, tidak senang dengan kesuksesan orang. Tetangga beli mobil, dia minum paramek, pening palanya. Tetangga ganti motor, dia mulai bening. Tetangga ngecat rumah, dia bening. Tetangga beli kulkas baru, dia bening. Ngapa bening? Iri, dengki, tidak senang dengan keberhasilan wong, tidak senang dengan kesuksesan wong, tidak senang dengan kemajuan wong. Ini sifat seburuk-buruknya Bapak Ibu. Pun seandainya sifat ini sudah ada sama kita, maka salah satu terapi obat yang paling mujarab yang kata para ulama itu bisa menghilangkan sifat iri sama dengki. Maka salah satu caranya Bapak Ibu, kita doakan dia. Nah, ini caranya untuk menghilangkan sifat iri sama dengki. Tetangga kita sukses, kita iri. Sholat 2 rakaat, sholat apapun, entah itu sholat sunnah, sholat wajib, selepas sholat kita angkat tangan, ya Allah sukseskanlah dia, ya Allah luaskanlah rezeki dia, ya Allah. Sebut nama dia dalam doa kita. Nah itu salah satu caranya buat menghilangkan sifat iri sama dengki. Setan tidak bakal senang tengok kita cak itu Bapak Ibu. Bakal hilang lama-lama sifat iri sama dengki. Sembari kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dan kita berikhtiar dan kita meyakini bahwasannya segala sesuatu itu atas izin Allah. Nak dia sukses, nak dia tidak, itu Allah yang menunjuk. Kalau kita iri sama wong, seakan-akan kita itu tidak terima dengan ketentuan Allah. Ngapa dia yang kaya ya Allah, aku tidak. Tidak terima dia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata kurban itu dari dulu sudah dilakukan. Dari dulu, dari zaman anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian di sini terus menerus sampailah ke zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai juga ke zamannya kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pernah ingin mencari sumur Zam-Zam, kemudian tidak dapat bisyarah ilham, lalu mendapat sebuah mimpi harus mengorbankan salah satu anak yang paling dia cintai. Maka anak yang paling dia cintai Bapak Ibu adalah ayahandanya Nabi Abdullah. Maka dikorbankanlah Abdullah, ingin disembelih. Ketika ingin disembelih ditarik sama pamannya Nabi yang bernama Abbas, laju tidak jadi. Jadi Nabi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau pernah mengatakan, aku adalah anak 2 orang yang pernah hampir disembelih, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Kurban ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dari kata taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita nak dekat dengan Allah maka banyak-banyak berkorban. Tidak hanya berkorban cuma di Idul Adha nyembelih kambing, tidak, berkorban apapun. Intinya kita berkorban apa yang kita punya kita berikan kepada Allah. Nah itu namanya berkorban. Termasuk sekarang Bapak Ibu kita berkorban. Berkorban apa? Berkorban waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari hujan, gerimis, dingin. Kalau nak milih lebih lemak mana?
Lebih lemak di rumah tidur. Tapi kita mengorbankan waktu kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit. Setengah jam, sejam kita korbankan untuk Allah. Kita melangkah ke masjid walaupun gerimis dikit-dikit. Kita duduk di pengajian walaupun ngantuk-ngantuk sedikit. Maka ini mengorbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Banyak yang kita korbankan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Korban waktu, korban harta, korban tenaga, korban jiwa, korban raga. Kalau kita siapkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Allah itu nak nengok Bapak Ibu seberapa serius kita ini di dalam ibadah. Kalau serius pasti kita berani berkorban. Jangankan untuk urusan ibadah, untuk urusan dunia, kita kadang-kadang rela berkorban mati-matian. Dari pagi sudah pergi ke pasar, subuh-subuh sudah siap-siap nak pergi ke pasar, nak ngapain? Jualan. Berkorban waktu untuk urusan dunia. Banyak yang lain-lain Bapak Ibu kalau dikiaskan, mereka rela mengorbankan waktunya untuk urusan dunia. Madai untuk urusan akhirat kita tidak galak berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau menyembelih 2 ekor domba. Nabi menyembelih 2 ekor domba putih yang bertanduk dengan tangan Nabi Muhammad SAW sendiri. Sembari beliau menyembelih, beliau mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, dan beliau meletakkan kakinya di samping leher domba. Ini kesunahan ketika berkorban. Jadi kesunahan ketika berkorban Bapak Ibu, yaitu pertama kalau ada kambing ya kambing, kalau tidak katik kambing ya sapi, silahkan. Kalau bisa mampu sapi sikok bagus, kalau tidak pajak sapi sikok bagi 7. Tapi kata para ulama, kalau memang tidak mampu 1 ekor sapi, maka 1 ekor domba lebih afdol daripada 1 ekor sapi dibagi 7. Ini lebih afdol kata para ulama, karena 1 ekor domba itu 1 nyawa nih Bapak Ibu. Kita ngorbankan atas nama kita 1 nyawa. Sedangkan kalau 1 ekor sapi itu dia berbagi daging baik, nyawanya sikok juga tapi bagi 7. Jadi dagingnya yang dibagi-bagi. Tapi kalau 1 ekor domba nian atas nama kita 1 ekor nyawa dan juga dagingnya juga kita bagi-bagi. Jadi kata para ulama kebanyakan mereka menyebutkan 1 ekor domba itu lebih baik daripada 1 ekor sapi dibagi 7 wong. Ya silahkan nak ngambil pendapat yang mana, dua-duanya boleh. 1 ekor sapi bagi 7 boleh, sesuai dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menyembelih 1 ekor onta di Hudaybiyah itu atas 7 orang. Hadisnya sahih. Jadi yang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu, biasanya sapi 1 atas nama fulan 7 orang, maksimal 7. Lebih dari 7 tidak boleh, kurang dari 7 tidak masalah. Tidak boleh lebih dari 7. Ngapa tidak boleh lebih dari 7? Karena secara hitungan pembagian Bapak Ibu, sapi itu kalau dibagi 7 setara 1 ekor domba. Sapi itu kalau dibagi 7 setara 1 ekor domba. Dan juga dari sisi harga kalau tidak salah hampir sama. Kalau harga sapi mungkin sekarang itu berapa harga sapi? 15 juta atau 16. Kisaran itulah sapi itu. Ya bagi 7. Biasanya harganya mendekati harga 1 ekor kambing domba. Biasanya tergantung jenis sapinya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesunahan berkorban. Kalau bisa nyembelih dewek, nyembelih dewek. Kalau tidak pacak ya diwakilkan kepada orang-orang yang biasa menyembelih, tukang jagal yang biasanya.
Dan juga ketika menyembelih harus mempunyai adab dan akhlak, tidak sembarang-barangan nyembelih. Kalau baca jangan sampai ngangkat pisau kecuali sudah selesai. Ini kadang ada yang nyembelih Bapak Ibu gara-gara pisaunya udah tajam tadi, laju gorok kambing itu berkali-kali. Kesian kambing tadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jikalau kalian menyembelih maka perbaguslah sembelihan. Lading biasa tajam-tajamnya. Kalau baca nyukur bulu saking tajamnya. Nah, itu yang bagus tuh itu Bapak Ibu. Jangan sampai pisau gitu itu tidak tajam. Tajamkanlah sebelum menyembelih. Kalau baca ngasalah tempat wong yang ahli ngasah. Jangan sampai nyiksa hewan kurban. Kalau baca sekali nempel selesai, tidak ngangkat kecuali selesai. Nah, itu caranya, adabnya. Kemudian jangan nyembelih di hadapan hewan yang lain. Ini harus diterapkan Bapak Ibu. Seandainya kita nyembelih hewan kurban, bagian sapi-sapi yang lain itu dipagari, ditutupi, atau tidak bagian tempat penyembelihan itu ditutupi. Jadi sapi yang lain tidak melihat sapi yang akan disembelih. Ini adab, diterapkan. Jangan saling nyingok, takutnya kaget dia sedih. Nah, kawan aku lah selesai, habis ini aku bulok. Nah, itu berpengaruh ke daging Bapak Ibu, berpengaruh ke daging. Kalau dagingnya agak kurang enak, agak kurang sedap, ya tergantung. Kalau ibunya masaknya lemak tuh lah daging itu biasanya. Tapi kata para ulama berpengaruh juga ke daging. Emosional hewan itu berpengaruh ke dagingnya. Jadi kalau nengok kawan yang kena sembelih, dia lah lesu, lah lemes. Ada sebagian sapi itu kadang nangis, tidak tahu nangis apa dia. Nah, itu biasanya Bapak Ibu itu gara-gara kita tidak menjaga adab. Adabnya kurang ketika menyembelih. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu hewan, kepada hewan kita harus beradab, apalagi kepada manusia. Maka lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita menjaga adab ketika menyembelih hewan kurban. Disembarikan, dibarengi dengan adab-adab yang sudah dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pisaunya ditajamkan, hewan kurbannya jangan dipertontonkan, jauhi daripada hewan-hewan yang lain, maka insya Allah kurban kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan berkorban itu segala sesuatu yang kita korbankan sampai kepada Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan, wa innahu ta'ti yaumal qiyamah bi adlafiha wa syu'uriha wa aqraniha, bahwasannya hewan yang kita korbankan akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Maka fatibu biha nafsa, perbagus niat, kata Nabi Muhammad. Ini kunci Bapak Ibu. Jangan sampai berkorban salah niat. Jangan sampai berkorban salah niat. Syaitan itu paling pintar Bapak Ibu menyisipkan niat-niat yang salah ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling pintar setan itu. Ayolah jualah korban lah tahun ini. Tetangga kau tuh korban, kau tidak. Jangan sampai lah malu lah kita tidak berkorban. Uji setan. Dia tidak kado aku tidak berkorban, dia berkorban. Laju niatnya apa? Niatnya tidak kelemahan sama tetangga yang sudah berkorban, dia tidak berkorban. Tipis Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi di situ permainan mereka syaitan untuk membujuk rayu kita agar tidak berkorban itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau baca kita ini berkorban Bapak Ibu, lepas yang sudah. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah diungkit-ungkit. Kalau baca daging pun mbak sedikit beja itu nak. Ini kadang ada yang berkorban minta kambing, minta dagingnya banyak. Dia berkorban. Tapi minta dagingnya itu banyak. Minta berapa? Misal, kalau di sini pakai apa? Pakai apa namanya? Kupon dah. Pakai kupon di sini.
Biasa kalau yang korban berapa kupon dapat? 3, 4. Nah, ini minta 5, 6 dia. Minta 6 kupon. Nak korban apa nak makan dewe? Nah, embek lah kalau kepala. Kalau baca embek sebungkus be Bapak Ibu. Kalau usah nak 3 kupon ya. Kalau nak ngembek 3 kupon pun embek lah, tapi dibagi ke lagi. Embek lah sebungkus bae, nyicip dikit jadilah keberkahan daging korban tuh. Bukan nak nyimpan nyetok banyak-banyak di rumah. Kalau nak nyetok beli di pasar. Itu nih kan nak ibadah Bapak Ibu. Korban tuh nak ibadah. Jadi embek lah berapa dijuk panitia korban 3 kupon, 3 kupon. Sikok kupon kita makan, 2-nya lagi kita bagi ke wong lagi. Nah itu lebih berkah. Jadi menghilangkan sifat-sifat apa namanya ketidakikhlasan ketika kita berkorban tadi Bapak Ibu. Ya sayang lah, kita lah ngeluarkan duit lah berkorban tapi niatnya tidak betul, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita tidak ikhlas Bapak Ibu ketika berkorban, maka sia-sia be amalan kita. Ya mungkin sekedar dapat nama baik tapi tidak mendapatkan keutamaan berkorban. Korban tadi tidak menjadi kendaraan dia, tidak menjadi pertolongan syafaat dia nanti di hari kiamat. Darah yang kita korbankan itu, hewan itu Bapak Ibu, lah sampai duluan kepada Allah. Lah sampai duluan kepada Allah sebelum darahnya jatuh ke atas bumi. Pahalonya itu lah sampai. Tapi kalau tidak ikhlas pahalonya tidak sampai-sampai. Gantung Bapak Ibu. Nah jadi jangan sampai perkara cuma urusan berkorban, kita nak mencari sensasi, mencari nama, mencari ketenaran, mencari popularitas, pengen dipuji, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Jauhkan sifat itu Bapak Ibu. Kalau baca walaupun cuma sekedar berkorban apa namanya kambing, jadilah ada apa-apa, yang penting ikhlas. Woi Pak Ustaz, aku nak baca nih yang berkorban, kira-kira kalau nak berkorban ayam boleh tak? Boleh pahala, tapi bukan termasuk pahala berkorban, boleh pahala biasa. Jadi boleh nyuk panitia be sembelih ayam, jangan tak nyembelih. Sembelih ayam, masak bagi-bagi panitia korban, termasuk berkorban? Tidak, cuman boleh pahala sedekah. Ya tidak apa-apa, niru wong beramal soleh, wong kambing sapi gitu ayam, jadilah berguyur. Awalnya aja mungkin lama-lama kambing, lah pacak kambing gak sapi, lah pacak sapi kayak lama-lama unta pula. Walaupun agak sulit untuk didapatkan, minimal meniru wong yang beramal soleh Bapak Ibu. Walaupun dengan ayam, kita tidak mengatakan ayam itu sah dikorbankan, tidak, tapi boleh pahala di hari kurban, dapat dia pahala. Apalagi kalau dimasak-masak, daripada ngembek daging kurban dimasak-masak, ya dimasak-masak ambek daging korban, tidak tahu bagian siapa, diambek, dimasak, dibagi-bagi, dimakan sekampung. Nah itu kan tidak jelas dagingnya siapa, punya siapa, apakah mereka ikhlas apa tidak, dagingnya itu diambek, dimasak-masak. Jadi kalau baca, kalau memang nak makan-makan, masak-masak, yo dari dana pribadi atau beli apa kayak, jangan sampai ngembek daripada daging korban. Pun kalau nak ngembek itu atas izin orang yang berkorban. Ambeklah daging aku untuk masak-masak, tak apa-apa. Nah itu kalau ada sudah perkataan itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak kata izin, tidak kata ini, kan banyak sekarang ini Bapak Ibu masjid ketika berkorban masak-masak ngembek daging korban itulah. Termasuk masjid dekat rumah kita waktu itu. Jadi kapan berkorban 11 sapi itu diambil daging, dimasak-masak, makan bareng-bareng sekampung, termasuklah panitia. Kita tanya daging siapa itu? Tidak tahu Pak Ustadz, kami ngembek baik. Siapa, apakah mereka ngizinkan, mereka tuh yang punya daging tuh ngizinkan tidak buat dimasak-masak? Siapa tahu mereka nak nunjuk hadiah, nak dibagikan kepada fakir miskin. Niatnya kan beda-beda. Kalau ada izin daripada yang punya, yang berhak daging tadi, ya silahkan. Tapi kalau tanpa izin, tidak tahu ngembek-ngembek daging siapa, tidak tahu, ya tidak boleh. Ya bagusnya macam mana? Ya silakan patungan, beli nasi bungkus kayak, atau ada iuran daripada warga masak pakai ayam tadi. Nah itu jadi masalah, bagus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, urusan berkorban ini jangan sampai
ada amalan-amalan yang menghilangkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban betul-betul ikhlaskan karena Allah Ta'ala, jangan sampai ada niat-niat yang salah di situ, murni karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian mencari hewan daging korban kalau baca yang bagus-bagus, jangan yang murah-murah. Kadang kita ini panitia, ingat panitia korban, jangan sampai nak ngembek yang murah baik tapi tidak sesuai dengan harga daripada wong yang ngenjuk duit harta tadi untuk mengambil keuntungan panitia korban ataupun yang memang ngurusi korban. Jangan sampai salah niat. Kalau kita betul di dalam pengurusan ini Bapak Ibu, boleh pahala besar, dapat pahala besar kalau ngurusi wong korban. Sebetulnya kan sepatutnya kalau zaman dulu tuh udah katik panitia korban. Mana ada ya nyembelih dewek-dewek bagi gelar dewek-dewek. Karena zaman sekarang nih ya mungkin kekurangan wong yang ahli di dalam menyembelih ataupun keterbatasan waktu, jadi tidak pacak nak bagi-bagi kambing, bagi-bagi daging tadi, maka panitia korban dibentuk. Maka di sini sebagai nasihat wasiat bagi para panitia korban, betul-betullah di dalam pengurusannya, baik-baiklah di dalam pemberian, penyampaiannya, pembagiannya, jangan sampai ada kesalahpahaman, jangan sampai ada kekurangan. Kalau baca ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengambil daging kecuali dengan hak-haknya. Dengan haknya. Makanya sebagian masjid itu sekarang kalau harga sapi misalnya sekian-sekian, itu dilebihkan, duitnya itu dilebihkan. Misalnya anggaplah harga sapi itu 2,5 juta, maka mereka memberikan kepada panitia itu 2,6 juta, misalnya dilebihkan 100 ini untuk apa? Untuk pengurusan panitia. Jadi tidak ngembek dari daging korban tadi Kakek takutnya ngembek dari kulit, ngembek dari pala, ngembek dari ini, dari itu, lah dijual pula. Nah itu yang berbahaya Bapak Ibu. Tidak sah berkorban kita kalau kita jadikan kulit itu dijual lagi kulitnya, tidak boleh. Kulit harus diberikan kepada fakir miskin seluruhnya, tidak boleh. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak ada kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bisa jadi kurbannya tidak sah dan bisa jadi kurbannya kurang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang sering orang bertanya, cak mana kalau menggabungkan akikah dengan berkorban? Akikah misalnya anak laki-laki dengan berkorban, boleh tak digabung? Sebagian ulama berpendapat boleh. Walaupun akikah misalnya kalau anak lanang 2 kambing, misalnya akikah 1 kambing pun sah Bapak Ibu. Akikah anak laki-laki 1 kambing sah. Cuman yang afdol 2, tapi 1 sudah sah, sudah dapat kesunahan akikah 1 kambing kalau anak laki-laki. Kemudian kalau dibarengi niatnya korban dengan akikah di satu waktu, apakah boleh? Kata para ulama, boleh, tidak jadi masalah. Hafsolah, dapat dia pahala berkorban dan juga dapat pahala akikah seandainya. Kalau nak dewek-dewek juga ya lebih bagus, tidak jadi masalah. Kekak korban, jadi tidak digabung-gabungkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menyembelih hewan kurban tadi kalau baca habis selepas sholat, jangan lama-lama. Selepas sholat kurang lebih selesai Idul Adha, pengurusan segala macam, situlah nyembelih. Boleh tak besok-besoknya? Boleh. Nak nyembelih besok boleh, lusa boleh. Pokoknya nyembelih itu 11, 12, 13 ayyamut tasyrik. Hari Lebaran 11, 12, 13 di hari tasyrik itu boleh kita nyembelih. Tak harus di hari itulah. Tidak harus di hari itulah. Kalau memang tidak baca nyembelih selesai di hari itulah, ya besoknya tidak jadi masalah. Di sini berapa sapi masjid ini?
Soalnya kita nengok lah penuh papan kurang, hampir penuh papan tuh nunggu dikit lagi lah penuh itu 12 banyak juga. Jadi kalau memang tidak sempat ya boleh besoknya, tidak jadi masalah. Yang perlu digarisbawahi kalau baca jangan menyembelih di waktu malam karena hukumnya makruh. Siang hari nyembelih jangan sampai di waktu malam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurban tidak boleh diganti dengan duit. Kurban tidak boleh diganti dengan duit. Kalau nak korban nian, duit tapi dibeli ke sapi, dibeli ke kambing. Kalau dia korban duit baik dengan mengatasnamakan korban maka tidak sah, jatuhnya sedekah biasa kalau dia dengan duit. Kemudian yang sering terjadi juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkorban untuk uang tua, untuk yang sudah meninggal. Maka berkorban untuk orang yang sudah meninggal menurut mayoritas jumhur mazhab Syafi'i tidak sah berkorban bagi orang yang sudah meninggal kecuali mereka berwasiat. Nah, kalau aku belum sempat berkorban, kalau aku meninggal duluan, tolong korbankan atas nama aku, ada wasiat, tidak jadi masalah. Tapi kalau wong tuanya tidak berwasiat, maka tidak sah berkorban atas nama wong tua. Biar saja mana Bapak Ibu korban atas nama kita, tapi pahalanya diberikan kepada wong tua. Ya Allah, ini korban atas namaku, tapi pahalanya ya Allah enjok kelah galau-galau sama ibu bapak aku. Nah itu sah, tidak jadi masalah. Tapi jangan atas nama wong tua nih, ya Allah ini hewan kurban atas nama bapak aku. Nah itu tidak sampai. Sekedar hitungannya gak jadi sedekah biasa kakek. Jadi kurang afdol bela itu. Nah. Jadi kalau baca Bapak Ibu silahkan nak berkorban atas nama wong tua, tapi nama kita dulu, berikan pahalanya kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita lanjut lagi permasalahan kurban kalau masih ada waktunya pada pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.